Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya mau membahas saham Telkom Indonesia ya, kode emitennya TLKM. Ya, siapa yang nggak kenal Telkom gitu ya, kalau teman-teman ada yang baru di pasar saham, biasanya salah satu contohnya adalah kalau bank tuh ada BBRI, BBCA, ada Unilever. Biasanya Telkom juga disebut-sebut ya sebagai salah satu saham yang bagus untuk diinvestasikan dan ya blue chip gitu ya. So, kita akan bahas di video kali ini. Disclaimer on dulu, ini pandangan pribadi untuk keperluan investasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Seperti biasa, kita mulai dari sekilas perusahaan ya. Menurut saya ini salah satu part yang penting ya, supaya teman-teman tahu ya, saham yang dibeli itu bisnisnya ngapain gitu, dari mana dia bisa mendapatkan duit, dari mana dia nanti bisa membagikan duitnya itu dalam bentuk dividen kepada investornya gitu ya. Jadi Telkom ini adalah sebuah induk ya, grup dari BUMN yang membawahi punya entitas, maksudnya ya, ada Telkomsel dan lain-lain, nanti di slide berikutnya ada. Nah, total pelanggan mereka ya, pelanggan teleponnya ada 9 juta. Tentu saja pelanggan Telkom itu makin telepon ya, fix telepon itu juga makin mengecil ya, karena memang orang juga udah jarang kali ya kalau pakai telepon. Fix broadband-nya IndiHome 8,6 juta. Jadi 8,6 juta itu masih kecil sebetulnya hitungannya, karena berapa banyak rumah di Indonesia gitu ya, harusnya bisa lebih banyak lagi. Jadi dari sini kita bisa ngelihat sebetulnya potensi untuk IndiHome ke depan makin besar gitu ya. Lalu pelanggan untuk seluler mereka ada 176 juta ya. Artinya kalau misalkan satu orang satu, berarti setengah kali ya, setengah dari penduduk Indonesia, hampir setengahnya itu menggunakan Telkomsel tentunya ya. Ada bagian yang prabayar ya, prabayar, ada yang pasca bayar. Jadi teman-teman umumnya memang yang prabayar, tapi kalau kalian sudah sering berlangganan dan mencari benefit lebih, pasca bayar juga banyak gitu ya yang menawarkan hal seperti itu, dan Telkomsel menurut saya cukup reliable sih untuk pasca bayarnya. Kemudian pelanggan mobile broadband itu juga sudah cukup banyak ya, 120 juta. Lalu ada pelanggan korporasi, ya ini adalah bisnis lainnya Telkom gitu ya, di segmen enterprise. Jadi segmen pertama adalah segmen consumer ya. Consumer juga dibagi lagi menjadi yang mobile. Lalu ada enterprise. Enterprise itu Telkom sebagai penyedia solusi gitu ya di level enterprise. Jadi mereka menyediakan data center, menyediakan cloud service dan lain-lain. Ada juga segmen wholesale dan international business, ya ini WIB singkatannya. Lalu ada segmen lain-lain. Nah, untuk menunjang segini banyak ya bisnisnya Telkom, tentu mereka nggak bisa sendiri ya, nggak bisa dalam satu perusahaan. Untuk itulah mereka punya banyak perusahaan ya, entitasnya mereka untuk mendukung gitu ya, mendukung bisnisnya Telkom tadi yang begitu banyak gitu ya. Ada apa aja? Jelas ada Telkomsel ya. Ini di segmen mobile, Telkomsel. Lalu ini ada Telkommetra, mungkin nggak terlalu familiar. Telkomsat juga nggak, ini di level satelit ya, jadi kalau di segmen customer dia nggak terlalu familiar. Pins ya, kebetulan saya beberapa kali sering dengar gitu ya, segmen Pins ini adalah untuk bisnis ini ya, solusi gitu ya, solusi IT. Jadi karena saya bidangnya juga IT, sering bersinggungan juga. Kemudian ada Mitratel ya, ini juga sudah IPO ya. Mitratel tahun ini kalau nggak salah ya, Mitratel itu juga sudah IPO. Dia adalah bagian towernya ya. Jadi bisa dikatakan sudah cukup kompleks ya bisnisnya Telkom ini sendiri ya. Ada Telkom Infra untuk menyediakan infrastruktur, bahkan punya Telkom Property ya, meskipun belum terlalu populer. Jadi untuk mendukung bisnisnya Telkom yang segitu banyak, mereka sudah punya banyak juga entitas anak usaha gitu ya. Dan ini wilayah operasional dia sudah punya 7 kantor Telkom regional. Ini kantor yang besar-besar ya, biasanya kayak di Semarang itu ada gedung Telkom Semarang ya. Kemudian ada, itu Plaza Telkom namanya, berarti itu bagian yang ini ya. Kan dulu saya kuliah di Semarang. Ini kantor Telkom regional ada 7, wilayah Telkomnya ada 361, Graparinya se-Indonesia ada 396. Jadi sudah cukup banyak gitu ya. Ada unit mobile Graparinya ada 174 titik. Dia juga ada di Hong Kong, Taiwan, dan Timor Leste ya, Grapari Internasional.
di global office ya, ada di Singapura, ada di Hong Kong, ada di Australia juga ada di Amerika Serikat juga ada ya. Jadi sudah cukup banyak global office-nya Telkomsel, meskipun secara market ya memang dominasinya adalah di lokal gitu ya. Nah, dengan Telkomsel yang sering disebut di pelosok-pelosok ada gitu ya. Kalau misalkan iklan Lebaran tuh biasanya saya ingat orang pulang kampung nelpon gitu ya, nelponnya pakai Telkomsel karena di kampung-kampung itu memang strongnya Telkomsel teman-teman. Dari zaman saya SMP gitu, waktu awal-awal ya SD kelas-kelas 6 SMP gitu ya, kalau nggak Telkomsel kayaknya susah banget dapat sinyal dulu ya. Sekarang sih udah mulai merata, tapi sekarang juga memang yang sinyalnya oke gitu di kampung saya, ya menurut saya sih Telkomsel ini gitu ya. Dan wajar saja kalau melihat statistik mereka yang sedemikian ini gitu ya. Mereka punya jaringan fiber optic backbone 170.000 kilometer teman-teman. Mereka punya tower 36.000, meskipun di dalamnya juga sudah dibagi ya. Kecenderungannya mereka sekarang memisahkan tower lebih ke Mitratel timbang punya Telkomselnya sendiri gitu. Lalu mereka juga punya WiFi ID, lalu belakangan ini juga ada WiFi lagi ya. Mereka punya 390.900 akses point, jadi sudah cukup banyak gitu ya titiknya untuk akses point. Ada juga mobile network, ini BTS ya, sudah mencapai 251.000 titik BTS. Mereka juga punya 2 satelit, jadi bisa dikatakan kalau Telkomsel bisa menjangkau ke pelosok-pelosok, ya itu hal yang wajar karena memang secara statistik kita bisa lihat jangkauannya mereka sudah sedemikian banyak. Oke teman-teman, itu tadi sekilas perusahaan ya, jadi teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran. Selain Telkomsel yang teman-teman familiar, karena itu memang itu ujung tombak di sektor consumer, Telkom itu juga punya banyak bisnis yang lain gitu ya. Nanti kita akan bahas bisnisnya apa aja secara revenue, tapi kita sekarang pindah ke bagian kinerja. Kita start dari pendapatan dulu ya. Ini adalah pendapatan tahunannya Telkom. Jadi di sini bisa kelihatan bahwa Telkom tuh tiap tahun naik ya. Sejak tahun 2014 memang kenaikannya tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, perlahan tapi pasti mulai tambah tinggi, tambah banyak. Dan sekarang secara revenue sudah mencentuh angka 140 triliun ya. Ini capaian yang terus meningkat, all time high terus gitu ya. Dan dari tahun ke tahun yang stabil ini ya, kalau kita lihat di 9 bulan pertama tahun 2022, Telkom sudah dapat kenaikan 2,7% ya. Jadi 2,7% dari 140 triliun itu besar teman-teman ya. Kalau ngomongin secara growth-nya mungkin kecil, tapi secara angka itu sebenarnya besar. Nah, ini juga jadi salah satu kendala perusahaan-perusahaan yang sudah terlampau besar gitu ya. Karena untuk bisa menaikkan pendapatan sampai katakanlah double digit gitu ya, sampai naik 15%, itu effortnya harus luar biasa. Karena revenue mereka juga sudah gede gitu ya, bukan revenue yang masih kecil-kecil. Ini revenue mereka sudah ratusan triliun gitu ngomongnya. Kemudian ini laba bersihnya, secara laba bersih juga sebenarnya cukup stabil ya, sempat ada gejolak turun dikit sejak tahun 2017, tapi kemudian berangsur naik ya, dan sudah all time high juga gitu ya untuk net income-nya si Telkom. 9 bulan pertama sayangnya Telkom minus nih, year to date-nya minus 12% ya. Di 9 bulan tahun lalu mereka dapat 25,6 triliun. Di tahun ini berkurang menjadi 22,8 triliun. Nah, dari banyaknya sumber bisnisnya Telkom tadi gitu ya, memang sudah bisa diprediksikan ya bahwa penggunaan internet, data ya, dan IT service itu masih menjadi sumber terbesarnya pendapatan Telkom teman-teman ya. Jadi mereka dari 108 triliun, 60 triliun diantaranya adalah data internet dan IT service ya. Jadi teman-teman yang pakai Telkomsel beli tiap bulan 50.000, 100.000 itu jadi salah satu ini ya, sumber yang dikumpulin semua ya, 150 juta orang tadi dapatlah 60 triliun, yang gede banget ya, padahal kita tiap bulan nggak berasa 50.000, 100.000 gitu ya. Dan untuk segmen data dan internet ini itu masih tumbuh 6,1% ya teman-teman, dibandingkan dengan 9 bulan tahun yang lalu gitu ya. Dari kelima bisnis ini yang turun adalah SMS ya, SMS dan telepon via seluler ya, telepon apa sih namanya itu, provider telepon GSM itu memang berkurang ya, berkurangnya juga cukup dalam ya, minus 14%. Ya wajar aja gitu ya, karena sekarang orang telepon pakai
apa? Pakai aplikasi kan, pakai WA, pakai apa. Sudah jarang orang telepon pakai langsung GSM, itu kayaknya sudah jarang gitu ya. Paling kalau misalkan ya orang belum terlalu kenal dia coba pakai telepon ini, tapi kalau udah kenal rasanya sudah telepon pakai aplikasi semua gitu ya, dan akhirnya efeknya memang revenue dari bagian ini menurun gitu ya. Selebihnya IndiHome juga naik 6,4%, network interconnection naik 7%, network dan lain-lainnya juga tumbuh tipis ya 0,6%. Lalu untuk ekuitasnya Telkom sekarang di 145 triliun teman-teman. Kalau kita lihat dari tahun-tahun ke belakang memang terus tumbuh ya, bagus ya. Ini ciri-ciri perusahaan yang mampu menggandakan ekuitasnya ya. Ekuitasnya diputar lagi nanti ke dalam bentuk bisnis-bisnis yang lain, makin gede, makin untung perusahaannya, modalnya makin besar. Dan secara trailing 12 month ROE-nya Telkom di 19% ya, ini juga cukup bagus ya. Bagaimana dengan liabilitasnya? DER-nya 0,4 kali ya, artinya dalam jangka pendek tentu saja Telkom berarti mampu lah ya, dengan ekuitasnya dia mampu membayarkan utang-utang jangka pendeknya dia gitu ya. Dan ini juga tergolong rasio hutang yang sehat. Total aset Telkom per 9 bulan ini di level 269 triliun ya, naik 20 triliun dari tahun yang sama di tahun lalu, di bulan yang sama tahun lalu maksudnya, dan return on asetnya ya dia di level 8%. Profitability ya menurut saya Telkom juga menguntungkan ya, sebagai sebuah perusahaan dia punya profit margin tuh 5 tahun terakhir di 15,4% ya, anggaplah 15%. Dan di sini berarti anggapannya ya kalau misalkan teman-teman beli paket data 100.000 itu Telkom untung 15% lah gampangannya ya, 15.000 lah sekitar gitu. Tapi kan bisnisnya nggak seperti itu ya, jadi ini dari macam-macam lini usaha digabungin, net profit marginnya di 15,5%. Bagaimana dengan pergerakan harganya ya? Telkom setahun terakhir ini minus 12%, tapi year to date-nya minus 9%. Year to date itu berarti kalau kita start dari 1 Januari ya, dari awal hari pertama di bulan Januari tahun ini, Telkom sudah terkoreksi 10% teman-teman ya. Sedangkan untuk 3 tahun terakhir minus, 5 tahun terakhir juga minus. Jadi sebenarnya Telkom kita bisa simpulkan 5 tahun terakhirnya Telkom dia itu sideways ya, membentuk range tertentu gitu ya. Untuk dividen cukup lancar untuk Telkom, dividen terakhirnya di 4%, payout ratio-nya juga bagus ya, 60%. Jadi dia memberikan porsi lebih besar kepada investornya. Kita lihat IPS-nya dari tahun ke tahun juga makin tinggi. Terakhir di tahun lalu IPS-nya Rp249 ya. Jadi dividennya jelas dari tahun ke tahun makin besar. Nah, bagaimana Telkom di harga sekarang gitu ya? Apakah cukup menarik untuk kita masuk gitu ya? Nah, kalau kita lihat dari PI deviasi 5 tahun ya, Telkom bentar lagi mampir nih kelihatannya ya, di area 3.500 ke bawah. Nah, di area itulah saya juga tertarik untuk menambah Telkom ke dalam portofolio gitu. Saya sudah cukup lama ya, setahun lebih nggak pegang saham telekomunikasi seperti Telkom, Excel gitu ya. Dan rasanya kalau Telkom diberikan harga lebih murah dari sekarang itu di 3.650 ya. Jadi saya coba tunggu-tunggulah di sekitar 3.300 ya. 3.500 ke bawah baru mulai saya coba perhatikan lagi. Tapi setidaknya saya coba masukin watchlist dulu, bikin video ini. Siapa tahu juga teman-teman tertarik dari sini ya. Nah, kita bandingkan dengan kompetitor deh. Kenapa saya lebih tertarik dengan Telkom gitu ya. Pertama, secara pair ya. Pairnya memang terlihat tinggi ya, 16 dibandingkan dengan Indosat 10 ataupun Excel malah lebih tinggi 17 dan Friend 12 ya. Kemudian kalau kita bandingkan profitability-nya ya, Telkom lebih unggul gitu ya ketimbang Isat, Excel, meskipun Friend di sini profitability-nya besar, tetapi pada akhirnya ya secara laba, nanti kita akan di slide berikutnya, itu ya belum menghasilkan yang bagus gitu ya untuk Friend. Telkom PBV-nya di 2,93 kali, tertinggi dibanding yang lain-lain. Apakah ini artinya Telkom sudah kemahalan? Ya, kalau hanya dari satu sisi mungkin iya gitu ya, karena kita ngelihat di sini kompetitornya memang perusahaan telekomunikasi di Indonesia kan terbatas ya, dan ini sudah yang besar-besar semua nih, Indosat, Excel, dan Friend. Nah, ini adalah ROE-nya ya, di mana ROE Telkom adalah yang terbesar ya, 18%, ROA-nya juga yang terbesar, 8%. Bagaimana dengan dividennya ya? Dividen Telkom
secara nilai memang kalah dibandingkan dengan Indosat, tetapi dia secara payout ratio itu adalah yang terbesar ya, 60% teman-teman ya. 3 kali lipat dari payout rasionya si Indosat. Nah, ini juga salah satu faktor pentingnya ya, mengapa ketika kita melihat sebuah valuasi nggak bisa langsung dari PBV-nya aja. Kita coba lihat ke revenue-nya dia ya. Revenue Telkom itu jauh banget di atas kompetitornya teman-teman. 146 triliun trailing 12 month dibandingkan dengan Indosat 42 triliun, Excel 28 triliun dan Friends 11 triliun ya. Artinya dia 12 kalinya Friends ya secara revenue. Dia 5 kalinya Excel secara revenue. Dia 3 kalinya Indosat secara revenue. Jadi ini juga membuktikan bahwa secara perbandingan besar kecilnya perusahaan, Telkom ini jauh unggul ya, melewati kompetitor-kompetitornya teman. Dia adalah yang terbesar di segmen telekomunikasi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke prospeknya ya. Kita tadi sudah bahas sekilas perusahaannya dulu, dia bisnis apa aja si Telkom ini. Kita udah lihat kinerjanya di tahun-tahun yang lampau dan year to date sampai 9 bulan di tahun 2022. Sekarang kita masuk ke prospek. Masihkah Telkom ini berprospek gitu ya? Dan kalau kita melihat jumlah customer base-nya Telkom itu ternyata mengalami penurunan teman-teman ya. Dari 173 juta berarti ya. 173 juta itu berkurang menjadi 159 juta. Jadi ada penurunan sebesar 7,9% ya untuk perbandingan di year to date dengan tahun yang lalu di bulan yang sama. Tapi secara quarterly ya dia ada minusnya lebih kecil ya. Berarti memang sepanjang tahun ini setiap quarter selalu ada penurunannya meskipun sedikit, dan itu akhirnya terakumulasi di 9 bulan ini. Penurunannya sudah cukup banyak ya. 8% dari 173 juta itu ya hampir 15 juta ya hilang sebagai customer base-nya Telkom ya. Tentu ini sebagai harus diantisipasi ya, kenapa bisa sebanyak itu customernya mereka hilang gitu ya. ARPU itu adalah average R-nya apa ya? Price unit. Jadi ini rata-rata yang dibayarkan oleh customer Telkom itu berapa sih ya? Dalam ribuan, ini 03 ya. Tahun lalu di 9 bulan pertama adalah 44.000. Tahun ini 43.000. Nah, ini malah turun ya harganya, mungkin paket datanya banyak promo dan lain-lain. Jadi idealnya sih sebenarnya harus makin naik ya. Toh kan karena apa namanya ada inflasi dan lain-lain. Jadi kalau turun ya tentu saja di sisi lain mereka bebannya naik ya, tapi pendapatan per orangnya justru mengalami penurunan. Nah, ini juga PR nih buat Telkom ke depan supaya bisa meningkatkan rate average per unitnya ini ya yang dibayarkan oleh customer. Di sisi lain BTS-nya ya yang on air naik 6,1% dibandingkan tahun yang sebelumnya. Prospek selanjutnya adalah terkait digitalisasi ya. Ini juga salah satu emiten yang berperan penting ya, apalagi dia emiten BUMN ya. Jadi nantinya teman-teman kalau mengikuti perkembangan Telkom, kalian akan sering melihat berita-berita seperti inilah ya. Ada Web 3.0, kemudian ada berita mengenai Telkom yang merampungkan bisnis data center gitu ya. Ada berita mengenai Telkom yang apa namanya proyek data center, kemudian mereka masuk ke data center di Cikarang, di data center di IKN. Mereka juga mendukung digitalisasi kimia farma maupun BUMN lainnya. Jadi ini adalah berita-berita yang kalau teman-teman nanti mulai ikutin Telkom, kalian akan sering lihat berita-berita seperti ini gitu. Dan ini ya memang itulah prospeknya Telkom gitu ya, bermain di sektor digital sebagai ujung tombak BUMN untuk membantu para BUMN lain bisa keep the pace gitu ya dengan perkembangan zaman gitu. Ini adalah salah satu statement di reportnya Telkom ya, bahwa mereka itu secara percentage itu jumlah fixed broadband di Indonesia itu masih di bawah 20% dari rumah tangga ya yang pakai IndiHome katakanlah. Tadi juga secara total customer IndiHome itu 8,6 juta ya, dibandingin aja dengan jumlah rumah gitu. Memang ini
nggak terlalu valid sih, karena dalam satu rumah belum tentu ada IndiHome-nya, belum tentu ada internet broadband-nya, karena bisa jadi mereka sudah punya HP, mereka pakai HP sendiri-sendiri gitu kan. Kecuali kalau misalkan dipakai untuk WFH, dipakai untuk hal lain yang lebih produktif, mungkin akhirnya rumahnya membutuhkan koneksi internet tambahan gitu ya. Tapi kalau enggak, mungkin juga banyak yang sudah cukup dengan dari mobile saja, atau dari mobile juga bisa di-tethering gitu kan. Jadi sebenarnya kebutuhannya case-nya beda-beda. Kalau ditargetkan dengan harus berapa persen dari total rumah, itu agak relatif gitu ya untuk dibandingkan. Nah, ini juga cukup menarik ya. Jadi, kenapa sih si Telkom itu turun gitu ya net income-nya? Nah, salah satu yang jadi faktor adalah kerugian mereka di GoTo, teman-teman ya. Jadi, per tanggal 30 September 2022, Telkomsel itu sudah mengalami yang namanya kerugian belum terrealisasi ya, sebesar 3.000 miliar atau 3 triliun, teman-teman. Jadi kalau kita mundur ke sini ya, saya bawa teman-teman mundur langsung ke bagian laba ya. Laba. Di bagian paling depan nih laba. Oke, di sini teman-teman ya. Jadi labanya Telkom itu di sini ada perhitungan minus 3 triliun dari kontribusi GoTo ya, kontribusi minusnya investasi Telkom di GoTo. Jadi sebenarnya kalau misalkan labanya ini ditambahkan dengan 3 triliun tadi dari GoTo, itu sebenarnya jumlahnya mirip-mirip ini ya. 22,8 ditambah 3 triliun, 25,8 ya. Tahun year on year-nya di 9 bulan 2021, 25,6. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja kinerjanya Telkom ini dibandingkan dengan 9 bulan tahun lalu. Bedanya adalah hasil investasi di GoTo yang tercatat rugi sampai 3 triliun, teman-teman. Oke, jadi ini hal yang pas saya lihat gitu ya, kenapa Telkom bisa turunnya dari investasi di GoTo, menurut saya pandangannya ada dua. Pertama, teman-teman ya, kerugian investasi GoTo, kalaupun 100% uangnya hilang, artinya investasi GoTo itu kan, investasi Telkom di GoTo itu kan 6 triliun ya, 6 triliun. Kalau 6 triliunnya ini hilang, anggaplah Telkom kena investasi bodong misalnya, hilang nih 100% gitu ya, tidak menggoyahkan fundamental Telkom. Kenapa? Ekuitasnya dia 150 triliun. Ya, 150 triliun hilang 6 triliun. Dengan ROE Telkom rata-rata di 15%. Jadi menurut saya, meskipun minusnya sampai 6 triliun ya nanti ya, katakanlah nanti di laporan kuartal 4 nanti minusnya lebih dalam lagi pasti ya. Karena sekarang harga GoTo sudah di bawah 100. Nanti laporan kuartal 4 muncul nih. Wah, minusnya makin dalam nih investasinya Telkom di GoTo. Tidak menggoyahkan fundamental Telkom menurut saya. Dan menurut saya juga, Telkom itu mestinya nggak akan cut loss sih di GoTo. Kenapa nggak akan cut loss? Karena Telkom ini bukan manajer investasi, bukan. Dia murni berinvestasi di platform itu yang tujuannya adalah business to business. Ya, tujuannya dia bisa menutilisasi platformnya GoTo untuk berjualan produk-produknya Telkom. Itu tujuannya. Jadi nggak aneh kalau sampai Telkom itu cut loss gitu. Jadi ini beda ceritanya kalau misalkan manajer investasi atau misalkan investor ya, yang memang dia harus memutarkan uangnya dan dia menjual GoTo gitu ya. Kenapa perlu dijual oleh manajer investasi atau investor pemodal? Ya supaya balik modal dan dia bisa puterin ke GoTo-GoTo lain yang belum IPO atau startup lain gitu ya. Sedangkan Telkom tujuannya beda, dia berinvestasi di platform. Jadi menurut saya akan aneh kalau Telkom menjual semua kepemilikannya di GoTo atau dia cut loss dari GoTo ya. Jadi itu hal yang menurut saya sih sulit gitu ya, kalau misalkan Telkom merealisasikan kerugian itu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir video ini. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dulu, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support di channel ini. Kesimpulan pertama ya, secara kinerja Telkom itu bagus-bagus aja, fine-fine aja, dan mereka itu menurut saya sedikit tertekan ya, karena ada kerugian yang datangnya dari investasi di GoTo ya.
Dan itu belum terrealisasi teman-teman ya. Belum terrealisasi, nominalnya mencapai 3 triliun. Di kuartal 4 atau full year 2022 sudah pasti kerugiannya akan tambah. Belum pasti juga sih, siapa tahu nanti kutuk arah terus setiap hari, nggak tahu juga ya. Cuman kalau dari kondisi video ini dibuat, sepertinya kerugiannya Telkom akan makin besar gitu ya. Tapi balik lagi tadi saya sudah sempat singgung ya, kerugian Telkom terhadap investasi di Gotoh ini itu jumlahnya yang 6 triliun ini itu nggak lebih dari 5% ekuitasnya Telkom teman-teman ya. Jadi 6 triliun ini nggak sampai 5% ekuitasnya Telkom. Dan rata-rata pertumbuhan ekuitasnya Telkom itu di level 15%-an gitu ya, ROE-nya. Jadi ya tidak menggoyahkan fundamental Telkom yang kuat ini gitu ya. Kalau misalkan investasinya mereka di Gotoh hilang semuanya pun menurut saya sih nggak ada masalah. Yang kedua, Telkom itu punya bisnis sudah kompleks banget sih, beragam banget. Dan saya pribadi suka gitu ya dengan integrasinya Telkom. Contoh, Telkom integrasi dengan Mola, Telkom integrasi dengan video ya, bisa nonton Piala Dunia lewat IndiHome. Nah itu sesuatu yang punya nilai tambah gitu ya buat Telkom. Jadi itu menarik sih buat saya sendiri. Dan tentu saja dia sebagai provider terbesar punya peran digitalisasi yang masif ya untuk banyak sekali BUMN yang teknologinya mungkin tertinggal. Contoh tadi kita ada lihat ya beritanya mengenai Kimia Farma akan dibantu Telkom untuk digitalisasi. Telkom juga main di data center, sudah start duluan bikin data center di IKN. Jadi itu hal-hal yang bagus dan menurut saya ke depan akan banyak sekali berita-berita seperti itu ya. Itu berita yang bagus juga buat Telkom. Kemudian Telkom sebagai sebuah emiten non cyclical gitu ya, bukan emiten batu bara, dia bisa kasih dividen 4%. Ini menurut saya sudah lumayan gitu ya. Masalahnya adalah di mana kita mulai belinya gitu ya. Dan ini yang saya tekankan ya. Jadi kalau Telkom di harga 4 ribuan, 4.500 kemarin jelas menurut saya nggak menarik gitu ya. Karena memang dalam 5 tahun terakhir harga Telkom tuh kecenderungannya di situ-situ aja ya. 3.000 sampai 5.000 gitu ya. Jadi best price-nya kalau saya mau ambil Telkom itu adalah ketika dia mulai menyentuh harga di bawah 3.500 dan ini sudah dekat ya. Saat video ini dibuat 3.650 dan mudah-mudahan, ya nggak mudah-mudahan, siapa tahu ya dikasih harga lebih murah dari 3.500. Ya di situ saya mulai akan pantau-pantau gitu ya, alokasiin portofolio untuk masukin Telkom ini. Tapi teman-teman, Telkom ini bukanlah emiten fast grower yang berpotensi bigger nih, kalau menurut saya ya. Artinya apa? Dalam portofolio, saat kita nyusun portofolionya ya, kita nggak, saya sendiri ya, nanti saya akan share ya, bagaimana saya membangun portofolio. Itu saya harus bagi-bagi teman-teman. Emiten mana yang fast grower, sehingga dia dapat bigger, portofolio kita naik gitu ya. Dan emiten mana yang kita jadikan sektor defense gitu ya. Sektor defense terutama ketika misalkan terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi, misalkan marketnya turun, marketnya menghadapi gejolak ekonomi dan lain-lain, sektornya bisa bertahan gitu ya. Nah, menurut saya Telkom adalah bagian dari itu. Dia adalah bagian dari emiten yang cocok mengisi portofolio sektor defensif gitu. Jadi kalau teman-teman masih kurang gitu ya, emiten yang sektor defensif, masih butuh penyeimbang portofolio, menurut saya Telkom ya salah satu opsi yang menarik ya selain perbankan. Jadi itu aja teman-teman video dari saya kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mungkin sedang ngincer-ngincer Telkom atau sudah punya, pengen nambah dan lain-lain. Semoga pembahasannya juga bisa beri insight buat kalian gitu ya. Dengan perusahaan yang fundamentalnya seperti ini, kira-kira apa kalian perlu khawatir ketika terjadi penurunan dan lain-lain. So, semuanya saya kembalikan ke teman-teman. Setidaknya lewat data-data ini, lewat pembahasan ini, kita bisa tahu gitu ya lebih dalam mengenai perusahaan Telkom Indonesia ini. Sampai ketemu teman-teman di video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan, share video ini, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Saya senang sekali kalau bisa berdiskusi bareng, apalagi kalau teman-teman punya insight baru nih, atau insight tambahan di video kali ini terkait Telkom gitu ya. So, sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya. God bless you guys. Bye-bye. Sehat-sehat semuanya.